Halo semuanya, pernah nggak sih kamu pas lagi buat buku, nulis lagu, buat cerita, bahkan pas lagi buat video kayak gini, tiba-tiba ada yang niruin dan ngeplagiat karya-karya kamu? Nah, sekarang aku mau ngebahas nih tentang dua hak yang penting untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual kita, yaitu hak cipta sama hak paten. Yuk kita mulai. Sebenarnya ada banyak hak nih yang bisa kita bahas, tapi kali ini aku pengen ngebahas tentang hak cipta sama hak paten. Nah, yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Nah, contoh gampangnya itu, kalau misalkan kamu bikin lagu, ilustrasi, nulis buku, atau bahkan bikin video, secara otomatis kamu punya hak cipta atas karya itu. Nah, tanpa perlu didaftarin kemanapun itu, hak cipta ini udah melekat sejak karya itu pertama kali dibuat. Untuk berapa lama hak cipta itu berlaku? Untuk karya pribadi, hak cipta bisa berlaku seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah wafatnya pencipta. Tapi kalau karyanya dibuat oleh badan hukum atau perusahaan, durasinya sekitar 50 tahun sejak karya itu pertama kali diumumkan. Yang nggak boleh dilakuin orang lain terhadap hak cipta ini adalah menggandakan, menjual, atau mempublikasikan karya yang udah kamu buat tanpa izin kamu. Nah, itu namanya pelanggaran hak cipta. Yang kedua, ada hak paten. Nah, beralih ke hak paten itu hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas invensinya atau penemuan teknologinya. Jadi, contohnya, kamu menemukan cara baru untuk membuat baterai yang bisa 3 kali lebih lama atau menciptakan alat penyaring air yang lebih efisien. Nah, penemuan seperti itu bisa dipatenkan. Tapi ingat, beda dengan hak cipta, paten harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI biar sah dan dapat terlindungi. Untuk masa berlaku hak paten sendiri, untuk hak paten biasa bisa berlaku sekitar 20 tahun, sedangkan untuk hak paten sederhana bisa berlaku 10 tahun sejak tanggal pengajuannya. Nah, dasar hukum untuk paten ini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai paten yang sekarang udah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Syarat-syarat invensi yang bisa dipatenkan itu adalah invensi yang baru, mengandung langkah inventif, sama dapat diterapkan ke dalam industri-industri yang berbeda. Yang nggak bisa dipatenkan itu teori ilmiah seperti metode matematika atau ide tanpa bentuk konkret. Jadi singkatnya, hak cipta itu melindungi karya seni dan tulisan. Kalau misalkan hak paten melindungi temuan atau inovasi teknologi. Dua-duanya itu menurut aku penting banget untuk memastikan bahwa karya-karya kita sama ide-ide kita itu gak diambil sama orang lain. Lanjut ke kasus pelanggaran dan pidananya, yang pertama ada hak cipta. Jadi pada tahun 2023 ada seorang anak UNES bernama Rico Dwi Cahyono yang aktif sebagai tiktoker dengan akun Rico Dwi C-nya diketahui telah menciplak karya ilustrator asing bernama Joy Cho yang berasal dari Amerika. Nah, apa yang dilakukan dia? Si Rico ini mengunggah berbagai ilustrasi digitalnya ke TikTok dan Instagram miliknya tanpa menyebut nama pemilik asli karya tersebut. Ia bahkan mempresentasikannya seolah-olah itu adalah hasil karyanya sendiri. Dan akibatnya, aksinya ini mendapat kecaman dari berbagai komunitas seni, baik Indonesia maupun luar negeri. Banyak pihak yang menelusuri dan menemukan bahwa beberapa ilustrasi tersebut adalah hasil plagiat dari seniman profesional. Nah, tindakan UNES dan respon pelaku ini adalah untuk tindakan kampus sendiri. Mereka menanggapi kejadian ini dan pihak UNES memberikan sanksi akademik, yaitu pembatalan kelulusan pada 4 mata kuliah, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelanggaran etika dan kejujuran ilmiah yang dilakukan mahasiswa ini. Respons Rico terhadap kasus ini adalah Rico menghapus seluruh konten yang melanggar dan mengunggah video permintaan maaf secara terbuka kepada para seniman yang karyanya telah dijiplak. Nah, untuk aspek hukumnya sendiri, Rico ini telah melanggar pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Sama ada pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Pasal 113 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan atau perdata. Sama ada ancaman hukuman berdasarkan pasal 113 ayat 3 di mana pelanggaran hak cipta yang memperbanyak dan atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, jadi kasus ini nih menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya
pengingat penting bagi kita semua, terutama pada para konten kreator dan mahasiswa untuk menghargai karya orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh nyata pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang teknologi atau hak paten dalam proyek konstruksi. Jadi kasusnya melibatkan PT Katama Surya Bumi, sebuah perusahaan yang memiliki paten atas metode konstruksi. Nah, gimana hukum menanganinya? Jadi untuk kronologi kasus ini, yang pertama itu PT Katama Surya Bumi sendiri merupakan pemilik sah paten nomor ID 00188808 atas sebuah metode konstruksi bernama perbaikan konstruksi sarang laba-laba. Nah, metode ini melibatkan jaring-jaring rusuk beton dengan pasak vertikal yang merupakan inovasi penting dalam dunia konstruksi modern, khususnya untuk struktur fondasi bangunan. Nah, masalahnya muncul ketika dalam sebuah proyek pembangunan gedung digunakan metode yang mengandung elemen teknis yang sangat mirip, bahkan diduga merupakan bagian inti dari paten milik PT Katama ini. Nah, saat proses lelang, beberapa kontraktor sebenarnya sudah menghubungi PT Katama untuk meminta dukungan teknis. Namun PT Katama menolak karena metode tersebut bukan milik para kontraktor itu. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata proyek tetap dijalankan tanpa izin atau kerjasama dari PT Katama ini. Dan metode konstruksi yang dipakai dianggap bagian dari paten mereka. Nah, PT Katama ini ternyata sudah 2 kali menyampaikan somasi kepada pihak proyek, tetapi mereka tidak direspon. Dengan kata lain, dugaan pelanggaran dibiarkan terus berlangsung dan proyek terus dilakukan. Nah, untuk aspek hukum dan pelanggaran undang-undang sendiri, kasus ini termasuk dalam pelanggaran hak paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai paten itu sendiri. Nah, terus pasal yang relevan terhadap kasus ini merupakan Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan hanya pemegang paten yang berhak melaksanakan patennya secara eksklusif, baik dengan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, atau menyerahkan kepada pihak lain. Pasal 160 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten milik orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 160 ayat 2, jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum seperti kontraktor atau pelaksana proyek, sanksi pidana tetap berlaku dan bertanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada pengurus perusahaan. Nah, untuk implikasi kasus dan edukasi publik sendiri, di dalam implikasi hukum itu, jika terbukti melanggar, maka pihak proyek bisa dituntut secara perdata maupun pidana. PT Katama sendiri dapat menuntut ganti rugi serta meminta penghentian kegiatan pembangunan tersebut yang menggunakan metode yang patennya dimiliki oleh PT Katama ini. Nah, jadi paten itu bukan hanya soal teknologi canggih, tapi juga hak eksklusif atas ide dan metode kerjanya. Di dalam dunia profesional, izin dan lisensi itu wajib, tidak cukup sekedar mirip, apalagi kalau sudah dipatenkan. Nah, mengabaikan somasi dari pemegang paten tersebut bisa memperburuk posisi hukum di mata pengadilan. Nah, kasus PT Katama ini sudah menjadi pengingat penting bahwa inovasi harus dihargai dan hak paten harus dihormati. Dalam dunia bisnis, hukum kekayaan intelektual bukan sekedar teori, tapi perlindungan nyata bagi para inovator. Jadi, sebelum menggunakan teknologi atau metode kerja tertentu, pastikan kamu punya izin atau lisensi resminya. Sebagai penutup, kita ini perlu tahu bahwa hak paten sama hak cipta bukan sekedar aturan hukum. Mereka ini adalah fondasi untuk melindungi inovasi kita, kreativitas, dan karya-karya intelektual lain. Pelanggaran terhadap hak-hak ini bukan hanya merugikan pencipta atau penemu, tetapi juga menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Oleh karena itu, penting nih bagi kita semua sebagai individu, pelaku usaha, maupun institusi untuk memahami dan menghormati hak kekayaan intelektual. Dengan begitu, kita juga bisa ikut berkontribusi untuk menciptakan ekosistem yang adil, inovatif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jadi bagian dari solusi, bukan pelanggaran. Nah, jika kalian ingin mempertanyakan sesuatu mengenai hak cipta atau hak pelanggaran intelektual, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.